Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkannya, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menyambut kuasa Roh Kudus memerintah dalam hati pikiran kita. Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini Rabu 24 Juni 2020 tertulis dalam surat pertama yang dituliskan oleh Rasul Petrus pasal 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18, beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mencoba menuliskan suratnya ini kepada orang-orang Kristen perantau yang mengalami fitnahan, yang merasa termarginalisasikan di antara bangsa-bangsa non-Yahudi pada saat itu. Rasul Petrus ingin menguatkan dan memberi kesegaran bagi jiwa dan hidup mereka melalui firman Injil yang dari Yesus Kristus. Dan firman Tuhan untuk kita hari ini mau mencoba mengajak kita untuk tetap setia di dalam Yesus Kristus. Dan nats ini kita beri judul atau tema, jangan sia-siakan karya penebusan Kristus. Orang-orang Kristen yang sudah hidup dipenuhi dengan keturutan dan kepatuhan kepada Yesus Kristus adalah mereka yang hidup di dalam kekudusan, yang meninggalkan nikmat dunia, yang tidak mementingkan kehidupan pribadi, dan yang lebih mengutamakan hidup di dalam Kristus Yesus. Sikap yang demikian sangat sulit dan susah kita temukan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Kita cenderung memikirkan diri kita, kita cenderung untuk menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga tak jarang kita menjadi sama dengan dunia ini. Salah satunya, kita terlalu sering menjas, memvonis, bahkan menghukum orang lain dengan perbuatan-perbuatannya. Disinilah Rasul Petrus mau mengingatkan kita bahwa kalau kita mengenal Tuhan, maka kita harus hidup di dalam keteraturan dan perintah serta kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa kita harus hidup di dalam kepenuhan, keteraturan, dan kehendak Tuhan? Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus yang tercurah di kayu salib.
penebusannya adalah suatu rancangan yang dari Tuhan. Rancangan Bapa di surga. Itu dinyatakan Rasul Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 1 ayat 2. Yang selanjutnya, mengapa Kristus mau menebus kita? Karena kita adalah berharga di matanya dan mulia, sehingga Dia mengasihi kita. Yesaya 43 ayat 4. Karena kita berharga, mulia, maka kita juga diajak untuk menghidupi karya penebusan Kristus itu di dalam hidup kita. Sehingga kita membuat diri kita menjadi berharga di tengah-tengah sekitar kita. Menjadi yang mulia di tengah-tengah dunia ini. Dengan senantiasa hidup di dalam kekudusan yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mau mementingkan kehidupan rohani yang bertumbuh di dalam kehendak Yesus Kristus. Kehidupan kita di dunia ini bukanlah hanya diri kita sendiri. Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Berdampingan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Sama seperti yang dialami para orang-orang Kristen perantau pada saat penulisan surat ini. Kehidupan kita seakan-akan termarginalisasi juga. Kita adalah kelompok minoritas yang hidup di tengah-tengah mayoritas orang yang tidak seiman dengan kita. Kita yang minoritas dituntut untuk hidup kudus tanpa harus menjadi hakim, tanpa harus menjadi orang yang menghukum orang lain terlebih sesama kita karena perbuatannya. Karena apa? Kita perlu mengingat sejarah kita. Dulunya juga kita adalah orang yang tercela, berdosa, mulai dari nenek moyang kita dulu. Kita hidup di dalam hidup yang sia-sia. Dan sampai sekarang, tradisi yang dibawakan oleh nenek moyang kita masih ada sebagian melekat di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia menebus kita dari hidup yang sia-sia itu. Bukan dengan perak, bukan dengan emas, dan juga bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan kekudusan darahnya yang mengalir. Dengan kekudusan kemurnian hatinya untuk melepaskan kita dari belenggu maut. Sebab kita tahu upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, jangan sia-siakan karya penebusan Kristus. Berbuatlah seperti pengikut Kristus yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Sebab dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita tinggalkan kehidupan lama yang sudah mentradisi, membudaya dari nenek moyang kita. Kita hidup dari pencerahan, dari penebusan Kristus Yesus kepada kita.
Hiduplah di dalam kekudusan, berikanlah hati yang terbuka, menerima salah, menerima maaf dari orang-orang di sekitar kita. Supaya kita tidak bertindak sesuai dengan pemikiran kita sendiri, tetapi biarlah kita bertindak di dalam kebenaran yang dari Yesus Kristus. Sebab jika kita menyebutnya Bapa, maka kita tidak akan memandang muka siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus dihakimi, tetapi semuanya biarlah kuasa dan rencana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Kita hanya bisa mengarahkan. Kalau mereka salah, arahkan. Kalau mereka kurang benar, kurang tepat, benarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita tidak akan pernah lagi disebut dengan menyia-nyiakan karya itu. Tetaplah di dalam kekudusan, peliharalah hati dan pikiran kita, supaya kita bekerja, berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita, tetap memperjuangkan hidup kita untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih di masa-masa bencana pandemi COVID-19 saat ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mari bimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, supaya hidup mereka terpelihara oleh kasih anugerah-Mu, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan karya penebusan anak-Mu Kristus Yesus Tuhan kami di kayu salib itu. Supaya kami mau meneladani dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kami bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, sekitar, bahkan di tengah-tengah gereja-Mu. Supaya kami benar-benar menyadari bahwa kami adalah orang-orang tebusan yang dulunya tercela, penuh dengan dosa, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dunia yang lama. Sebab Yesus Kristus Tuhan kami telah melahirkan kami kembali melalui karya kebangkitan-Nya yang sudah menaklukkan kematian. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap setia menunjukkan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Berkati setiap apa yang kami kerjakan, baik di rumah, di ladang, di kantor, di tempat-tempat kami bekerja dimanapun. Biar semuanya itu menjadi sukacita di dalam hidup kami. Dan untuk satu hari ini, hidup mati kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.